Oke, teman-teman, kita mulai ya. Apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan pagi ini model pengembangan Borg and Gall ya. Ada lagi sebetulnya namanya V model ya. V model. Tapi V modelnya kita bahas lain hari ya. Kita masuk ke topik tugas akhir D4 ya, skripsi STR ya. Misalnya sistem informasi atau monitoring berbasis IoT atau GSM. Jadi yang dibuat adalah sistem informasi ya. Ini yang dibuat nih, sistem informasi. Nah, sistem informasi ini satu arahnya, jadi hanya dapat memonitoring ya. Nggak bisa dalam sistem informasi itu mengendalikan sesuatu ya. Jadi sistem informasi temperatur di suatu lokasi itu tidak bisa mengendalikan temperatur, namanya juga sistem informasi ya. Ini berbasis IoT atau GSM. Jadi nanti yang dipantau itu adalah kadar gas ya di remote area. Gas apa yang kok datanya dikirim ya. Ya, pertama CO ya, CO atau CO2 di suatu remote area. Misalnya di suatu daerah rawan polusi, suatu daerah yang tingkat kadar CO-nya itu kalau lebih dari sekian ppm itu bermasalah. Misalnya sistem informasi suhu air di permukaan kawah gunung berapi ya. Kalau gunung berapinya diubah menjadi kettle di suatu mesin peleburan atau mesin pengaduk sesuatu ya, itu juga bisa. Atau sistem informasi kinerja motor DC di line produksi ya. Jadi line produksi itu ada banyak motor DC gitu ya. Nah, terus motor DC-nya itu bisa kecepatan ya, kecepatan putaran motor DC, bisa kecepatan konveyernya, bisa arus konveyernya, bisa tegangan, bisa suhu banyak. Atau posisi kendaraan bermotor di muka bumi itu di mana gitu ya. Tapi ya kalau di permukaan bumi itu maksudnya atasnya langit ya. Kalau bukan langit itu tidak bisa, itu keterbatasan. Atau sistem informasi posisi dan kinerja baterai kendaraan bermotor. Jadi misalnya kalau Anda menyewakan baterai ya, atau beli sepeda motor listrik yang harganya tidak sama baterainya harus di swap, itu baterainya ada sistem informasi posisi ya. Jadi kalau baterainya nggak kembali dalam waktu 3 bulan itu ini pasti hilang, dilihat posisinya di mana gitu ya. Oke, itu contoh yang lain ya. Yang lain itu sistem instrumentasi digital. Kalau tadi kan sistem informasi, jadi hanya menginformasikan ya. Kalau ini sekarang sistem instrumentasi, jadi bukan analog tapi digital. Untuk mengukur nilai apa? Nilai kapasitansi kapasitor. Jadi kalau mengukur kapasitor tuh nggak perlu kompetensi menggunakan saklar dari skala kapasitansi, itu enggak ya. Jadi cuma nyalakan instrumen, terus kakinya itu biasanya kakinya kan 2 ya. Dikasih ke probe ya. Probe dua-duanya ditempelkan gitu, kaki kiri ke kabel kiri, kaki kanan kabel kanan.
dinyalakan langsung. Kapasitor under test mempunyai kapasitansi 12,5 picofarad. Nah, sampai dia speak kayak gitu, dia bicara. Jadi untuk warga negara atau saudara kita yang mempunyai keterbatasan di mata ya. Yang kedua, frekuensi putaran motor gitu ya. Jadi di turbin ya, pembangkit listrik tenaga gas ya, Suryalaya atau di Muara Karang itu, turbinnya itu, generatornya itu harus berputar di 3000 rpm. Kalau 3000 rpm nanti dibagi 60, ketemu 50 Hz gitu. Nah ini berapa rpm gitu. Kalau semakin tinggi ya, secara teoris semakin bagus, tapi kalau semakin rendah ya ada batasnya juga ya, gitu ya. Atau sistem instrumentasi yang mengukur kadar gas ya, Kalau gas itu muncul ya berbahaya gitu ya, tentunya. Misalnya apa ya, yang berbahaya di suatu ruangan itu apa gitu ya. Atau nilai induktansi, atau volume aliran fluida. Di dalam suatu pipa itu sedang mengalir cairan. Nah, kecepatan ngalir berapa? 1 liter per detik atau 1 liter per minggu misalnya. Terus mengukur resistansi resistor yang nilainya di bawah 1 ohm. Jadi resistansi resistor ini 0,01 ohm gitu misalnya. Itu sistem informasi digital, sistem instrumentasi digital. Nah, sekarang rumusan masalah ya, saya ulang-ulang terus ya, supaya Anda paham nanti pada saat membuat tugas akhir gitu ya, buat skripsi. Jadi rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaan itu ya ada tanda tanyanya ya, jangan lupa gitu. Jadi pertanyaan itu yang terkait dengan topik penelitian gitu, yang akan dijawab ya, atau dicari-cari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Jadi pertanyaan dan jawaban ya, itu harus ada relasinya. Apa yang ditanya di bab 1.4 rumusan masalah itu harus dijawab di bab 5.1 kesimpulan gitu. Nah, nanti judul penelitian itu diturunkan dari perumusan masalah gitu. Jangan dibalik ya. Menentukan judul dulu baru menjadi rumusan masalah, itu sesat ya, jauh dari benar. Jadi rumusan masalah diturunkan menjadi judul ya. Ganti kata bendanya jadi judul gitu ya. Jadi kalau Anda membuat kalimat rumusan masalah yang dengan benar, itu berarti 50% kegiatan penelitian Anda sudah selesai gitu. Jadi kalau belum benar ya 0%. Nah, ini ya. Kalimat rumusan masalah itu kan harus ditulis ya, gitu ya. Harus ditulis gitu. Jangan dibatin ya, harus ditulis. Ya, harus ditulis gitu. Nah, rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya, ada tanda tanyanya gitu ya. Jadi harus ada tanda tanyanya. Ya. Ini harus nanti dijawab di bab 5. Jadi misalnya ya, Anda menulis 3 rumusan masalah di bab 1.4 itu nanti kesimpulannya juga harus 3. Dan itu saling terkait gitu ya. Jangan rumusan masalahnya 1, kesimpulannya 4 dan sebaliknya itu sama. Jadi harus sama, dan itu pun harus ada relasinya ya. Nomor 1 ditanya hari ya, kesimpulannya ya hari apa gitu dan seterusnya ya. Ya kan Anda kan sudah lihat ya. Penelitian yang Anda lihat, yang Anda baca itu, hasil laporan penelitian yang Anda baca di perpus itu, ternyata rumusan masalahnya sama kesimpulannya itu nggak match ya, gitu. Masih bisa lulus gitu ya. Itu kan sesat itu. Sesat, jangan ikut-ikut yang kayak begitu gitu ya.
Misalnya contoh rumusan masalah nih. Berapakah rentang tegangan DC yang dapat diukur dari sistem pengukur tegangan DC berbasis Arduino Uno? Jadi misalnya Anda pakai Arduino Uno untuk mengukur tegangan DC. Nah, sekarang rentangnya itu berapa? Misalnya 0 sampai 30 volt bisa enggak? Gitu. Itu kan Arduino Uno hanya 3 volt, Pak. Atau 5 volt atau 3,3. Nah, ya berapa yang bisa sanggup gitu ya. Nah, ini kalau rumusan masalahnya kayak gini, itu judulnya itu yang merah itu, ya. Diambil kata bendanya. Jadi, sistem pengukur tegangan DC berbasis Arduino Uno. Yang nomor 2, ya. Seberapa stabil frekuensi sinyal keluaran pembangkit sinyal gelombang sinus berbasis modul DSS AD lah 9850 tanda tanya. Jadi yang ditanya itu modul DSS AD 9850 itu dapat menghasilkan sinyal ya, sinyal gelombang sinus. Nah, kestabilannya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi judulnya sistem pembangkit sinyal gelombang sinus ya, gitu. Terus bagaimanakah kinerja sistem informasi halte di jalur TJ koridor 7? Yang ditanya itu kinerja dari sistem informasi di halte. Di halte TJ itu kan ada sistem informasi ya. Jadi yang akan masuk ini kira-kira sedang dalam perjalanan dari halte sebelum Anda berdiri, kira-kira 200 meter itu ada TJ dengan 48 kursi, tapi sekarang kursinya sudah didudukin semua. Sedangkan tempat berdirinya sudah 25% penuh. Itu sistem informasi gitu ya. Jadi judul penelitiannya sistem informasi halte di jalur TJ yang merah itu. Yang berikutnya seperti ini ya, berapakah kecepatan pengiriman data suhu dari remote sensing bla bla bla. Jadi yang merah ini adalah judul penelitiannya ya. Nah, sekarang ini ada ya, kalau Anda melakukan penelitian ya, penelitian pengembangan dari mana pengembangan? Nah, ini nih. Jika topik penelitian skripsi D4 itu mengarah ke pengembangan alat inovatif, maka rumusan penelitian skripsinya itu menggunakan rumusan masalah kayak gini. Jadi, bagaimana cara mengembangkan sistem bla 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 gitu. Bla 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 itu diganti dengan sistem yang akan Anda buat gitu loh ya. Jadi sistem yang Anda buat itu yang akan Anda buat itu harus betul-betul dideskripsikan dengan jelas di rumusan masalah gitu. Jadi misalnya bagaimana cara mengembangkan sistem pengukur frekuensi tegangan jala listrik PLN ya berbasis Arduino Uno dengan modul sensor frekuensi apa gitu misalnya. Nah, kalau pertanyaannya di rumusan masalah itu bagaimana cara mengembangkan sistem bla bla bla, bla 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 itu diganti dengan sistem apapun yang Anda akan buat, nanti jawabannya ya cara mengembangkan sistem bla 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 itu menggunakan model pengembangan apa gitu. Jadi yang ditanya itu cara mengembangkannya itu pakai apa ya. Ya. Jadi bukan bagaimana cara mendesain sistem bla bla bla. Mendesain itu pakai apa mendesain itu? Jadi bukan mendesain tapi mengembangkan. Kalau mengembangkan itu ada teorinya. Untuk mengembangkan alat apapun ya, itu ada langkah-langkah bakunya. Langkah-langkah yang kalau dikerjakan itu nanti jadi alatnya itu. Tapi kalau tidak menggunakan langkah-langkah yang setelah sebutkan tadi ya nggak jadi gitu.
Sehingga kalau rumusan masalahnya berbunyi bagaimana cara mengembangkan sistem bla bla bla, tanda tanya, nanti jawabannya ya di kesimpulan itu ya cara mengembangkan sistem bla 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 adalah dengan menggunakan teori pengembangan produk apa. Ya teori pengembangan produk itu ya banyak ya, Brock and Gall, P-model, waterfall, RDX, ADI, ya, 4D, banyak. Teori-teori pengembangan produk itu banyak. Tapi yang cocok untuk produk Anda itu dari sekian itu berapa yang cocok? Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke model pengembangan, model penelitian pengembangan Borg and Gall. Sebelum masuk ke sini, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum masuk ke model pengembangan PNG, bukan PNG. Kalau PNG itu kan Protect and Gambler. Di Indonesia tuh kalau Anda main saham, itu produk-produk yang digunakan atau bukan dimakan ya, digunakan oleh manusia, itu biasanya produk yang dibuat atau ownernya adalah PNG. Satu lagi dari PNG, Protect and Gambler. Ya, Unilever. Ya, semua itu afiliasinya PNG, Protect and Gambler. Bukan PNG ya, tapi PNG. Kalau ini Borg and Gall, PNG. Ya. Jadi ada dua orang yang mengembangkan. Ya. Nama orang tuanya Borg sama Gall. Jadi ya karena banyakan mana yang memberikan teori ya alphabetical order ya, B duluan baru G ya. Jadi Borg and Gall tahun 83. Ternyata sampai sekarang masih dipakai gitu. Jadi skripsi sekali lagi ya, skripsi itu hanya membuktikan teori ya. Teori apa yang dibuktikan kalau Anda menggunakan mengembangkan sistem di skripsi sarjana teknik terapan ya, satu teori yang dibuktikan apakah masih benar, yaitu namanya teori atau model pengembangan Borg and Gall. Itu yang dibuktikan gitu. Jadi untuk mengembangkan produk apapun itu ya, apapun itu, mengembangkan itu bukan dari nol ya. Namanya mengembangkan itu sudah ada, ya. Sudah ada diperbaiki. Jadi tadinya ada produk yang tidak efisien, diubah apanya sehingga efisien. Tentunya ada definisi efisien itu apa. Itu ya. Nah ini kalau menggunakan model pengembangan itu pasti ada langkah-langkah atau prosedur. Prosedur mengembangkan suatu benda itu ada prosedurnya, tata caranya, langkahnya. Dan langkah itu sudah sistematis, tidak bisa dibolak-balik gitu ya. Tidak bisa dibolak-balik, harus sistematis ya, mengikuti pola yang telah ditemukan oleh pengembangnya ya. Kalau pengembangan siapa? Ya, dia siapa? Kalau Borg and Gall ya mereka ada langkah-langkahnya. Gitu. Nah, kita masuk dulu tujuan sebelum masuk ke langkah ya. Jadi Borg and Gall ini membuat model pengembangan ya, dengan tujuan untuk ya mengembangkan produk dari sekedar konsep untuk memperbaiki produk yang sudah ada itu menjadi lebih baik. Ya. Jadi proses pengembangan itu berjalan terus ya. Jadi Anda kalau lihat ada updatean, jadi Anda buka WhatsApp terus harus diupdate. Nah itu adalah pengembangan ya. Jadi pengembangan itu ya banyak masukan ya dari pengguna. Ini masih jelek, ini gampang rusak, diperbaiki untuk penyempurnaan jadi suatu produk. Jadi setelah mengembangkan produk itu tujuan model pengembangan Borg and Gall yang kedua itu adalah
menguji efektivitas dari produk, ya, mengacu ke fungsi atau tujuan. Jadi validasi produk, efektivitas ya, efektifan produk. Jadi suatu produk itu disebut efektif itu ya harus memenuhi kriteria efektif. Jadi misalnya ada merek obat pembunuh serangga, nyamuk lah. Jadi ada obat semprot buatan PT Angin Ribut, ini klaim bahwa obat semprotnya yang mereka buat itu membunuh 99,99% nyamuk. Ya, makanya disebut efektif. Gitu. Nah, itu kan Anda harus jangan percaya gitu ya, jangan percaya dengan yang kau lihat dan kau dengar. Gitu. Sehingga Anda buktikan, yuk kita buktikan apakah obat nyamuk semprot ini dapat efektif membunuh nyamuk. Nah, efektif itu apa? Ya, efektif itu kayak gini. Jadi, kalau efektif membunuh nyamuk, ya berarti siapkan dulu ruangannya. Ya. Ruangan yang nanti akan ditaruh nyamuk, setelah itu disemprot. Nah, supaya jelas, disebut nyamuk itu apa definisinya? Oh, ternyata ini obatnya itu untuk wilayah hukum Indonesia. Ya, jadi cari di Indonesia itu ada berapa jenis nyamuk. Ya, ada 10, Pak. Sudah benar? Iya, Pak. Harus Anda periksa lagi. Setelah itu Anda benar bahwa di Indonesia ini, wilayah kerajaan Indonesia itu, nyamuknya ada 10 jenis. Nah, Anda cari gitu. Setiap jenis itu, jenis nyamuk pertama, itu Anda cari anggota himpunannya 100. Gimana nyarinya terserah. Ya. Jadi nyamuk 1 minta 100, taruh di ruangan. Nyamuk jenis 2, ambil 100. Jadi nanti Anda punya 1000 nyamuk. Ya, dengan 10 jenis. Ya, 10 dikali 100 kan 1000 ya. Jadi 1000 kali 10, 10.000. Ya. 100 kali 10, 1000. Jadi di suatu ruangan itu ada 1000 nyamuk. 1000 nyamuk itu kalau dikelompokkan ada 10 kelompok jenis nyamuk. Nah, itu disemprot gitu loh ya. Disemprot pakai alat pakai obat semprotnya. Nah, sekarang yang mati itu nyamuk yang mana? Kalau yang mati itu semua nyamuk di jenis 1 sampai 8, berarti ada 200 nyamuk ya yang masih hidup. Ya, berarti dia tidak efektif gitu loh. Tidak efektif membunuh nyamuk. Karena masih ada 2 jenis nyamuk yang masih hidup. Jadi kalau mau efektif membunuh nyamuk, jenis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Misalnya coro dimasukin mati. Ini coro kan bukan nyamuk. Kucing dimasukkan setengah mati. Sampai yang nyemprot juga ikut mati. Wah, ini tidak efektif membunuh nyamuk. Karena ternyata yang mati bukan hanya nyamuk. Yang nyemprot juga mati. Kucingnya yang punya rumah juga mati. Jadi ini tidak efektif. Mungkin efektif membunuh manusia. Sehingga ada satu merek obat nyamuk cair itu dulu itu bukan hanya nyamuk yang mati, manusia minum aja mati gitu. Akhirnya dipakai untuk shortcut bunuh diri yang cepat. Jadi setelah gagal sesuatu hal, terus dia merayakan kegagalan itu dengan minum obat nyamuk. Mati. Nah, karena banyak klaim bahwa obat nyamukmu itu tidak efektif membunuh nyamuk, karena bukan hanya nyamuk yang mati. Yang punya juga mati manusianya. Akhirnya obat nyamuk yang sekarang cair itu kalau dipakai buat minum, nggak mati, gitu. Malah nyusahin. Dokternya di IGD Rumah Sakit Persahabatan tuh ngomongnya ini orang yang kesekian nih mencoba shortcut minum obat nyamuk. Dia nggak mati, gitu. Karena sekarang sudah diubah itu komposisinya. Ikatan kimianya sudah enggak seperti dulu. Kalau tahun 70 itu benar mati. Kalau sekarang nyusahin kami ini gitu, sedot perut kamu dipompa, isinya dikeluarin. Besok kalau mau bunuh diri jangan pakai obat nyamuk cair ini gitu ya.
pakai yang lain yang lebih efektif. Nah, jadi keefektifan suatu produk itu ya mengacu ke fungsi dan tujuannya gitu. Jadi kalau misalnya Anda membuat instrumen mengukur suhu mesin di remote area, ya berarti suhu mesin tersebut harus bisa Anda ukur gitu. Jangan ruangannya yang Anda ukur, suhunya yang Anda ukur, suhu bodinya gitu. Itu ya. Jadi kalau mengukur suhu badan itu ya, Anda pernah nggak ngukur suhu badan? Itu suhu badan manusia itu kan dari 38 sampai 42, sampai 43 lah. Jadi range termometer suhu manusia itu dari 36 sampai 44 atau 43. Nggak dari 0 sampai 500 gitu. Kalau pengukur suhu tubuh manusia itu meteran dari 0 sampai 500, berarti dia tidak efektif mengukur suhu badan manusia. Dia bisa mengukur suhu engine, ya, engine yang lagi dipakai ini Pak, suhunya 450 derajat. Nah, suhu freezer, ya, ini kan nggak efektif. Yang ini untuk mengukur apa sih suhu badan manusia? Suhu badan manusia itu loh, kalau di bawah 36 mati. Oh, manusia itu kok suhunya 34 itu mati. Nah, jadi kalau suhu 43 sudah mati. Jadi suhunya ya dari 36 sampai 43. Jadi efektif hanya untuk mengukur suhu badan manusia. Itu efektif namanya. Tujuan, mengacu ke tujuan dan fungsinya. Nah, jadi tujuan dari model pengembangan Brock and Gall itu dua. Pertama, mengembangkan produk. Ya, setelah dikembangkan, diuji apakah efektif. Efektif apa? Ya sesuai dengan tujuannya atau fungsinya. Gitu loh. Jadi kalau ada logam mencukur rambut apa gitu? Anu Pak, yang di muka. Di muka itu rambut apa? Jelaskan, alis, kumis Pak. Nah, jadi setelah menggunakan Brock and Gall itu bilah yang logam itu ya diuji apakah bisa menghabiskan bulu kumis, bisa, jenggot bisa, tidak efektif. Tadi kan untuk memotong bulu kumis, coba motong alis bisa, wah berarti tidak efektif. Oh, tujuannya hanya bulu kumis kok. Jadi pada saat dipakai untuk mencukur bulu alis harusnya nggak bisa gitu. Itu namanya efektif. Ya. Jadi kalau semua bisa dicukur, bulu apa aja, rambut itu kan kalau posisinya di badan manusia berbeda itu kan namanya berbeda ya. Itu berarti bukan digunakan atau suatu merek untuk nyukur kumis ya, bukan nyukur rambut gitu. Ya, nyukur rambut kepala juga bisa gitu. Itu Brock and Gall. Jadi kalau Anda nanti mengembangkan produk pakai Brock and Gall, itu ujungnya harus uji efektivitas. Gitu. Kalau enggak diuji efektivitas, maksudnya apa? Ya saya buat aja Pak, bodoh amat. Buat apa nanti? Mau efektif enggak, pokoknya saya bikin. Nah, itu nanti pakainya V model V. Gitu. Kalau ujungnya efektivitas, itu Brock and Gall. Gitu ya. Misalnya, mau mengembangkan sistem pendeteksi posisi untuk kucing saya Pak, kalau pagi suka hilang, atau untuk anjing saya Pak, setiap pagi harus diajak jalan-jalan, tapi kadang anjingnya yang bukan diajak jalan-jalan, jadi orangnya yang diajak jalan, akhirnya lepas, ya, supaya lepas itu bisa kembali, dikasih kalung. Nah, kalungnya itu bisa mendeteksi posisi. Gitu. Posisi siapa? Gitu. Jadi efektivitasnya apa? Ya dapat menunjukkan posisi kalungnya. Nah, begitu nanti kalungnya nyangkut di pohon, jadi bukan deteksi anjing, tapi deteksi pohonnya. Nah, itu tidak efektif gitu. Jadi dilihat fungsi dan tujuannya. Nah, sekarang ada 10 langkah Brock and Gall. Ini kata teorinya loh ya. Ada 10. Research and information collecting. Jadi lakukan
penelitian pendahuluan dan mengumpulkan data dan informasi tentang produk yang akan dibuat itu ya. Nah, setelah komplit, pastikan itu langkah 1 sudah beres, baru planning, merancang ya. Merencanakan waktunya, komponennya apa saja, beli di mana, nanti yang nguji siapa, yang beli siapa, terus nanti spesifikasi elektriknya gimana. Kalau ini terhubung dengan Arduino itu pakai apa? I2C, pakai paralel, pakai UART, ya, pakai RxTX, atau pakai yang mana gitu, serial atau apa. Nah kalau sudah baru develop preliminary from product. Jadi membangun produk ya awal, jadi prototype. Setelah jadi prototype itu diuji, ya diuji. Diuji ini untuk menguji efektivitasnya. Gitu. Terus kalau sudah lolos, baru main product revision. Jadi produk utama direvisi. Terus diuji lagi, diuji di tempat yang benar, main field testing. Terus operasional product revision. Jadi produk yang tadi itu sudah direvisi untuk dioperasionalkan, jadi sudah mau di launching. Terus baru operasional field testing, jadi diuji coba di luar. Jadi kayak alpha ini beta. Kalau alpha itu prototype dalam industri, kalau beta itu prototype sudah di luar industri, tapi belum di launching ya. Nah begitu final product revision, kalau ada masalah diperbaiki, kalau enggak ya sudah, terus baru 10 diseminasi ya, baru dilempar ke seluruh jaringan kerajaan, dan setelah dilempar didistribusikan oleh distributor, itu baru bisa dibeli atau dinikmatin itu. Nah 10 langkah metode Borg and Gall itu kalau di dalam lab itu hanya 1 sampai 4 saja gitu ya. Nah ini jadi terus di bahasa Indonesia kan, nah ini menjadi rumit ya setelah di bahasa Indonesia kan. Gitu. Yang pertama itu analisis. Ya analisis itu ya intinya sama dengan langkah pertama dari Borg and Gall itu. Research and information collecting. Jadi kalau Anda mengembangkan produk ya teman-teman ya, itu yang pertama tuh ya analisis. Seperti apa sih analisis? Analisis itu gini. Kegiatan mencari definisi, spesifikasi teori, dataset, application note, hasil-hasil penelitian empiris di kasanah ilmiah untuk menentukan spesifikasi dari prototype system. Jadi hasil analisis dari langkah Borg and Gall yang pertama itu, Anda mengembangkan apa? Itu Anda harus bisa membuat blok diagram. Blok diagram dari sistem. Jadi nanti bab 3 itu ada blok diagram dari sistem yang Anda buat. Nah, kalau Anda tidak bisa membuat blok diagram, ya sudah, tidak usah. Tidak usah, pulang aja ke negara Anda, ke kerajaan Anda, itu, ke Klingon ya, ke sana, planet Klingon sana. Karena kalau Anda tidak bisa bikin blok diagram, sudah tidak bisa Anda bikin gitu. Jadi blok diagram itu misalnya untuk instrumen pengukur kadar CO di suatu ruangan di remote area. Berarti kalau ada ruangan, itu nanti ada sensor atau transducer yang merubah gas CO menjadi tegangan. Jadi satu blok subsistem transducer inputnya itu gas CO, outputnya tegangan. Nah, tegangan ini dikuatkan oleh rangkaian penguat. Nah, rangkaian penguat dikali 10 misalnya. Tadi kalau ada tegangan, kalau ada CO, keluarannya 10 mV. Dikali 10, 100 mV. 100 mV dibaca oleh Arduino. Ada blok berikutnya Arduino. Arduino itu fungsinya membaca keluaran dari penguat. Jadi kalau ada 100 mili, berarti ada gasnya. Jadi 100 mili itu sama dengan intensitas kadar gas CO-nya itu di udara. Semakin tinggi ya kadar CO-nya, ppm-nya part per million, jadi satu bagian dalam sejuta. Jadi misalnya
CO itu tidak boleh lebih dari 300 ppm. Jadi kalau di suatu ruangan itu ada 1 juta butir udara gitu. 300-nya itu adalah gas CO, itu sudah Anda sudah keracunan. Kalau Anda menghirup udara di suatu ruangan yang 300 ppm-nya itu adalah gas CO, jadi 1 juta 300 butiran yang terkecil itu adalah gas CO, selama 1 jam Anda sudah lemas gitu ya, karena gas CO itu mengikat oksigen dalam darah. Nah, setelah ada intensitas CO-nya di dalam udara, itu dikonversi terus dikirim melalui IoT. Jadi itu ada blok diagramnya gitu, blok diagram sistemnya. Ya. Terus ada spesifikasi dari subsistem. Yang pertama, ya saya nggak ada gambarnya ya, kita deskriptif saja gitu. Ada transducer, transducernya apa? Ya modul sensor CO. Itu inputnya CO, outputnya tegangan. Nah, gitu. Dia harus dikasih tegangan 5 volt. Terus dia harus diinisialisasi, harus diangetin selama sekian detik baru dapat berfungsi. Kakinya ada 4 plus ground D0 A0 misalnya. Dan itu baru subsistem yang lain diterangkan. Sama kriteria sistem disebut sistem itu berhasil itu apa gitu ya. Jadi disebut sistemnya ini berhasil kalau sistem itu dapat mengukur kadar CO di suatu tempat. Jadi nanti ngujinya ya dibawa ke Sukovindo, PT Sukovindo. Di PT Sukovindo itu punya ruangan atau punya chamber yang isinya itu CO 100 ppm gitu. Nah, itu standar ya, mereka punya tabung gas CO yang intensitasnya itu 100 ppm. Jadi kalau alat Anda itu Anda masukkan ke tabung, alat Anda harus menampilkan 100 ppm. Kalau enggak 100 harus dikalibrasi. Nah, itu analisis ya. Analisis itu bertanya kepada siapa? Yaitu bertanya kepada 3P, person, manusia yang make, ditanya. Paper itu data, spesifikasi, teori, datasheet, dan sebagainya. P yang ketiga itu place tempatnya, yang ditanya, analisis. Jadi hasil kegiatan yang pertama ini, ya, analisis ini harus sampai dapat membuat blok diagram, terus subsistem, ya, spesifikasi dari setiap subsistem dan kriteria sistem. Kalau belum, ya jangan bergerak dari langkah pertama gitu ya. Harus sampai selesai. Oke ya. Terus yang berikutnya perancangan. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan. Pada dilanjutkan tapi ternyata nggak paham juga percuma. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini langkah Brock-Engel ini dipakai di semua perusahaan yang mengembangkan. Ya, mengembangkan. Nanti mereka punya K3, ya punya SOP lah ya. Ada pertanyaan? Nah, ini kekuatan dari online. Disebut pembelajaran itu, kalau pembelajaran itu syaratnya ada fasilitator, saya ada. Peserta didiknya ada, medianya ada online. Yang terakhir itu loh, interaksi. Kalau enggak ada interaksi ya enggak ada pembelajaran ya, kayak begini, enggak ada pembelajaran ini. Semuanya enggak ada interaksi. Wajahnya cuma saya kok, yang lain mana wajahnya? Enggak ada. Oke ya, terus perancangan. Jadi
hasil tahap analisis ini digunakan untuk menentukan spesifikasi dari masing-masing subsistem yang akan membentuk prototipe sistem ya secara keseluruhan. Sehingga karena sudah lengkap speknya dari masing-masing subsistem gitu ya. Jadi kalau mau membuat sepeda motor atau sepeda pancal tenaga ototer, ya, tenaga manol itu pakai kaki, itu harus diprotolin menjadi subsistem. Nah, subsistem itu harus tahu spesifikasinya gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah tahu spesifikasi itu kan di atas kertas ya, baru Anda mendesain hardware-nya. Gitu. Itu kalau hardware. Kalau elektronik itu ada komponen generasi keempat. Komponen pertama, generasi pertama itu resistor, nilainya tetap 10 kilo. Terus gimana kalau bikin resistor yang nilainya bisa diubah-ubah? Diubah dengan sekali ubah namanya apa itu? Bukan potensio ya, trimpot. Trimpot itu tidak boleh diputar-putar terus ya, sekali putar aja. Nah, kalau bisa diputar-putar lagi namanya potensio. Nah, sekarang kalau bisa diputar dalam waktu cepat berulang-ulang, ya nanti menggunakan prosesor ya. Jadi resistor kakinya banyak. Ya. Jadi untuk membuat resistor itu nilainya 10 kilo ohm itu diprogram dulu. Nah, komponen yang generasi keempat ini itu nanti ada softwarenya gitu ya. Ada softwarenya. Jadi tahap perencanaan itu ya hardware dulu. Mana skemanya, nilai-nilai komponennya yang dibuat itu subsistem satu dulu, jangan semua dibuat ya. Subsistem satu dibuat, hardware-nya mana skemanya, nilainya mana dibuat. Setelah selesai, dipastikan selesai, baru apakah ada software-nya, diinstal software-nya. Nah, setelah diinstal software-nya ke hardware-nya, baru diuji apakah subsistem tadi telah berfungsi seperti fungsi atau tujuannya. Kalau sudah, baru merencanakan ya yang subsistem kedua, mana rangkaian hardware-nya, terus gitu terus. Ini perancangannya. Jadi hasil rancangan itu nanti Anda sudah mempunyai hardware dari semua subsistem itu, semua. Tapi belum dirangkai ya. Nah, sekarang pengembangan. Jadi realisasi subsistem, hardware, software direalisasikan, terus subsistem ini kan biasanya Anda itu nggak bikin ya, beli modul gitu ya. Nah, kalau yang dibuat ya. Setelah itu diuji, setiap subsistem diuji. Setelah itu baru digabungkan modul-modul menjadi satu kesatuan namanya main system. Nah, itu pengembangan sampai main sistemnya sudah terwujud. Nah, baru pengujian. Diuji, sistemnya diuji secara keseluruhan. Nanti data hasil pengujian itu dianalisis apakah sudah mengacu ke tujuan atau fungsi. Ya. Kalau sudah ya selesai gitu. Sudah selesai. Ya sudah nggak ada, habis gitu. Jadi itu pengujian ya, pengujian. Dan efektivitasnya di mana ya? Di pengujian ini ya, di pengujian ini gitu. Jadi nanti kalau Anda mengembangkan produk ya, apapun produknya elektronik, itu rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengembangkan ya produk Anda itu namanya sistem bla 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 tanda tanya. Nah, nanti langkah-langkahnya ya mengembangkan produk ini ya ini tadi langkah 1, langkah 2, 3, 4. Nah, 4 itu ya kalau sampai ada hasil pengujian ya berarti sistem yang Anda kembangkan sudah berhasil dikembangkan menggunakan cara pengembangannya menggunakan model pengembangan Brock and Gall. Dan sudah diuji ya efektif ya sesuai dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Sudah selesai gitu. Jadi jangan rumusan masalahnya 2, bagaimana cara mengembangkan sistem bla 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 tanda tanya dan bagaimana efektivitasnya enggak. Efektivitas itu sudah di dalam Brock and Gall-nya langkah keempat itu.
angka keempatnya. Jadi sudah tidak perlu dua pertanyaan, satu aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu Brock and Gall ya, Brock and Gall. Ini dipakai untuk banyak hal ya, S1 di kependidikan juga mengembangkan modul pembelajaran berbentuk apa aja. Itu juga cocok kalau menggunakan Brock and Gall. Tapi tidak didiseminasikan ya, hanya sampai produk jadi, sudah diuji dapat efektif sesuai dengan fungsi atau tujuannya selesai. Nah, itu ya. Tapi kalau diuji ke penggunaan ya, bukan efektif, diuji ke penggunaan itu harus 1 semester lagi. Jadi apakah benar ya peserta didik itu kalau pakai produk Anda itu jadi baik ya. Jadi sebelum menggunakan dites dulu. Setelah menggunakan selama 6 bulan, dites lagi. Ada peningkatan enggak? Kalau ada peningkatan ya berarti baik. Jadi itu lama. Kalau S1 itu hanya membuktikan teori ya. Teori yang dibuktikan apa ya? Brock and Gall gitu ya. Hanya Brock and Gall saja. Tidak ada pembuktian yang lain gitu. Jadi kalau nanti Anda membuat skripsi pengembangan alat, itu rumusan masalahnya ya karena buku pedomannya belum sampai memberi ruang Anda bisa membuat rumusan masalah yang macam-macam, ya hanya satu. Yaitu ya rumusan masalah cuma satu kalau mengembangkan produk. Bagaimana cara mengembangkan sistem bla 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 tanda tanya. Bla 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 itu semua sistem elektronik mau pakai Arduino, Arduino itu sama. Terus jawabannya apa? Ya cara mengembangkan sistem bla 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 yang menggunakan Brock and Gall itu. Jadi artinya membuktikan teori bahwa Brock and Gall itu masih tepat gitu, masih benar dipakai untuk mengembangkan produk sampai jadi loh sekarang gitu. Kalau nanti Anda mengembangkan suatu sistem elektronik menggunakan Brock and Gall malah nggak jadi, dan setelah dilihat ya analisis langkah-langkahnya menggunakan Brock and Gall benar, ya sejak saat itu ya model Brock and Gall sudah nggak dipakai gitu. Mungkin model yang lain ya, yang lain apa ya nggak tahu. Ya nanti minggu depan kita insya Allah ketemu lagi dengan model V model. V model. Silakan ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau untuk model-model kayak gini tuh ntar di skripsi kita tulis, kita jelasin juga gitu, Pak. Ada skripsi ini kita pakai model Brock and Gall atau Yoki model atau semacamnya gitu, Pak. Iya. Pertama, rumusan masalahnya adalah formatnya satu. Bagaimana cara mengembangkan sistem yang mau Anda buat, tanda tanya. Udah. Nanti di bab 2, itu ada konsep pengembangan produk. Konsep pengembangan produk itu yang ditanya adalah, yang dijelaskan adalah cara mengembangkannya itu loh. Ya, Anda jelaskan model Brock and Gall. Gitu. Setelah itu Anda jelaskan adalah konsep produk yang Anda kembangkan. Ya, produk yang Anda kembangkan apa? Ya sistem yang mau Anda kembangkan gitu. Tapi nanti bab 3 isinya itu adalah 4 langkah ini. Langkah pertama hasilnya bagaimana cara melaksanakannya. Nanti langkah pertama ini harus menghasilkan blok diagram, spesifikasi, subsistem. Terus nomor 2 rancangan produk ini isinya apa, hasilnya apa, langkah ketiga itu apa, langkah 4 apa, itu dijabarkan di bab 3 gitu ya. Kalau nanti Anda punya rangkaian segala macam itu di perancangan. Di perancangan itu ada skema hardware-nya, terus di bab 4 itu pengujian subsistemnya. Sampai bab 4 terakhir itu pengujian secara keseluruhan. Nah, kalau secara keseluruhan sistem yang Anda buat itu telah berfungsi seperti tujuannya, bab 5 kesimpulan bahwa model pengembangan Brock and Gall terbukti dapat digunakan untuk mengembangkan produk Anda. Selesai. Jadi itu yang Anda buktikan itu bukan sistemnya, bukan sistem elektroniknya yang berbasis IoT ya segala macam itu, tapi Brock and Gall-nya gitu.
Sebab kalau tidak model pengembangan yang ditanya, apa? Anda mau meneliti apa? Gitu. Wong semuanya beli semua. Gitu. Arduino-nya beli, semua sensornya beli. Cuma tinggal merangkai, ya tinggal merangkai apa yang mau dibuktikan gitu. Tidak ada. Yang mau dibuktikan ya satu. Apakah mengembangkan itu menggunakan Brock and Gall itu masih benar? Ternyata masih benar. Udah itu, Mas. Jadi tidak ada jawaban sistem telah berhasil mengukur, nggak ada. Sistem monitoring telah berhasil dapat mengirimkan data secara streaming berbasis Telegram, bla 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 ke handphone target. Enggak, itu hasil ke pengujian di langkah keempat Brock and Gall. Jadi kalau sistem itu yang Anda buat itu mempunyai fungsi 4, diuji 4-4-nya bisa, ya selesai. Berarti Brock and Gall benar, masih benar dipakai untuk mengembangkan produk. Jadi kesimpulannya bukan produk elektroniknya, tapi Brock and Gall. Pertanyaannya di rumusan masalah gitu. Itu mengacu ke buku pedoman loh ya. Tapi kalau Anda kuliah di perguruan tinggi yang non di kerajaan, waktu saya S2 di UGM itu ya, itu rumusan masalahnya bukan tanda tanya. Ya rumusan masalahnya seberapa stabil frekuensi seberapa stabil sistem saya ini dapat mengendalikan kecepatan putaran motor DC. Tanda tanya. Nanti jawabannya ada gitu. Itu yang dibuktikan apa? Teorinya. Teori putaran motor DC. Motor DC itu kan berputar ya. Nah, kecepatan putaran motor DC itu ada persamaannya. Nah, persamaan itu ada nggak yang dapat digodain supaya putarannya berubah? Ada. Tegangan kumparan rotor. Nah, jadi setelah menggunakan FPGA dan lain-lain, kesimpulannya terbukti. Jadi persamaan itu sebagai teori yang dibuktikan dan diimplementasikan untuk mengendalikan kecepatan putaran motor DC. Di suatu conveyor itu kecepatan putaran motor DC di conveyornya itu bisa dikendalikan. Jadi tidak ada beban sampai ada beban, itu conveyor ini tetap berjalan kecepatannya sama. 5 cm per detik. Begitu tidak ada beban, ya 5 cm per detik. Jadi kalau tidak ada kendali, dikasih beban, ya setengah centimeter per 10 detik, jadi lambat. Tapi gara-gara ada saya mengembangkan sistem PLL, jadi kecepatan line conveyor sama. Nah, itu. Tapi kalau yang ditanya, itu ada di buku pedoman penelitian itu sudah ada. Untuk yang ini begini di kerajaan itu tidak ada. Ya hanya itu. Yang dibuktikan ya model pengembangannya saja. Kalau Anda mau bertanya seberapa jauh LoRa Anjalin dapat digunakan untuk memonitor kecepatan atau memonitor ketinggian sungai di Jatinegara Kaum, di Ciliwung. Nah, LoRa-nya itu loh, jarak jangkauan sinyal LoRa itu nanti harus dibuktikan rumusnya mana. Jarak jangkauan sinyal RF itu ada persamaannya. Nah, persamaan ini variabel apa di rumusnya itu yang dapat digodain. Nah, jadi ternyata buku pedoman penulisan skripsi STR-nya tidak sampai sana. Jadi belum nyampe sana, belum memberikan ruang untuk rumusan masalah yang sampai seperti itu. Gitu. Ya coba Anda lihat ya, skripsi STR itu apakah pertanyaannya dijawab di kesimpulan. Ya coba Anda lihat sendiri yang kalau sekarang kan coba ya Anda baca sendiri ya, yang ditanya apa, yang dijawab apa gitu. Itu ya. Jadi ya seharusnya secara teori itu belum benar. Secara teori ya rumusan masalahnya harus dijawab di kesimpulan.
Gitu. Pertanyaannya X ya jawabnya harus X. Misalnya bagaimana cara mendesain sistem LoRa tanda tanya. Jawabannya cara mendesain sistem LoRa menggunakan apa coba? Desain itu menggunakan apa? Desain menggunakan X, Pak. X-nya ada nggak dibahas di bab 2? Nggak ada. Nah, terus bagaimana? Gitu. Bagaimana cara menguji sistem LoRa? Cara mengujinya pakai apa? Pakai AVO. Ya bukan cara menguji. Gitu. Teori menguji ada nggak? Coba Anda cari teori menguji. Nah, nggak ada. Jadi teori mengembangkan itu sudah ada. Cara mendesain, cara menguji. Itu tadi pakai Brock and Gall. Gitu. Jadi kalau nanti ada rumusan masalah bagaimana cara merancang, cara menguji, cara mengimplementasikan, cara merealisasikan, itu semua sudah ada dalam tahap pengembangan model Brock and Gall. Gitu. Teorinya sudah ada itu, model Brock and Gall. Nah, sehingga nanti tinggal cari di Google ya. Hasil penelitian menggunakan model Brock and Gall untuk mengembangkan rangkaian elektronik digital pakai Arduino. Oh, banyak gitu. Gitu ya, banyak. Yang mereka itu menguji Brock and Gall-nya, bukan menguji Arduino-nya. Gitu. Kalau pertanyaannya di rumusan masalah, apakah Arduino Uno dapat digunakan untuk sebagai pengendali sistem X? Itu jawabannya ya Arduino Uno dapat digunakan sebagai pengendali. Nah, teorinya mana? Ada nggak teori Arduino dapat digunakan untuk mengendalikan? Nggak ada. Itu ya Mas ya. Silakan mau ditambahkan atau ada pertanyaan yang lain silakan. Ini Pak, saya kemarin lihat di 2 skripsi D4 RO itu ada yang perumusan masalahnya itu ada yang 1 kalimat, ada juga yang 3 poin gitu, jadi 3 poin. Itu tuh yang lebih bagus yang kayak gimana ya Pak? Jadi 1 kalimat atau jadi poin-poin gitu Pak? Ada rumusan masalah bagaimana cara mengembangkan, menguji, merealisasikan, itu sudah tidak benar. Jadi rumusan pertanyaan itu harus satu-satu. Gitu. Nah sekarang rumusan masalah 1 saja sudah lulus, sudah bisa bikin lulus, ngapain 4 gitu ya. Kalau bikin 4 yang nomor 1 sampai 4 atau nomor 1 isinya 4, jawabannya juga harus sesuai yang ditanya gitu aja. Jadi jawaban kesimpulan penelitian itu bukan mengacu ke jumlah angka di kalimat rumusan masalah, tapi yang ditanya. Bagaimana cara mendesain, merealisasikan, mengembangkan, menguji, dan menguji sistem bla 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 tanda tanya. Kesimpulannya ya bagaimana cara mendesain, desainnya pakai apa, cara merealisasikan pakai apa, pakai tang, geraji, obeng, dan seterusnya gitu. Nah, pakai tang, geraji, obeng itu kan bukan teori, nggak ada teorinya gitu. Karena kalau orang lain 100 orang yang berbeda itu nggak pakai tang, geraji, obeng, pakai yang lain gitu. Jadi jawabannya akan beda-beda. Padahal seharusnya cara mengembangkan itu sama. Jadi jawaban saya ya rumusan masalah itu harus hanya satu. Gitu. Jangan sampai Edwin Aldrin itu bersama dengan Slamet sampai di bulan. Jadi ada 2 yang sampai di bulan. Edwin Aldrin sama Slamet gitu. Orang Jawa. Satu-satu Edwin Aldrin sampai di bulan, Slamet sampai di bulan begitu. Jadi ya jawabannya rumusan masalah itu harus 1 pertanyaan utuh. Yang nomor 2, 1 pertanyaan utuh. Nanti jawabannya kesimpulan 5.1 menjawab rumusan masalah 1, kesimpulan 1.52 menjawab rumusan masalah di 142. Rumusan masalah itu kan 1.4 bab 1 gitu. Ya coba Anda lihat ya, rumusan masalah yang ditanya apa, jawabnya apa. Secara teori, di hati kecil Anda ada bingung. Ini yang ditanya nama hari, tapi ya jawabannya puasa gitu ya. Ditanya apa, jawabannya apa. Tapi lulus gitu. Nah ini kan enggak benar gitu, malu gitu. Saya kalau yang tanda tangan di sini saya malu sebetulnya. Gitu, malu. Makanya skripsi-skripsi itu
tidak boleh diperlihatkan ya. Yang diperlihatkan tuh skrip-skrip itu ya hanya abstrak. Ya udah, tidak boleh diperlihatkan teorinya. Kalau mau ya langsung ngomong sama yang punya. Sehingga yang diterbitkan itu artikel ya. Nah, kalau artikel, Anda nanti repot lagi, teori apa yang dibahas di artikel Anda gitu. Jadi kesulitannya ya itu tadi Brock Engel sebetulnya teori yang dibahas. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Misalnya Anda cari skripsi bukan di kerajaan ini ya, kerajaan Singosari, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Brawijaya, kerajaan Pajang. Itu skripsinya juga ya begitu. Rumusan masalahnya apa, kesimpulannya apa. Malah ada skripsi itu kalimat nyatanya nggak pakai tanda tanya. Ada skripsi yang rumusan masalahnya kalimat positif, bukan. Jadi di skripsinya itu nggak ada pertanyaan, tapi ya dijawab gitu di kesimpulan. Itu secara logika ya, secara logika ilmu metode penelitian itu sudah salah gitu. Tapi lulus ya nggak apa-apa, itu udah rezekinya dia, nggak usah dipermasalahkan yang sudah lulus ya. Yang jadi masalah itu yang belum lulus tapi ya udah ngaku lulus. Nah, itu perlu secara etika ya tidak baik kok. Belum lulus kok ngaku lulus ya itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi paham ya teman-teman ya. Tapi nanti kan kalau Anda membuat skripsi itu ada pembimbing ya. Nah, Anda jangan kata dosen TTL tuh begini Pak, jangan, nanti Anda jadi dipersulit itu. Bab satunya bisa 6 semester nanti gitu. Ikutin aja gitu ya, ikutin aja. Tapi sambil Anda perbaiki gitu. Terus secara logika, rumusan masalah sama kesimpulan itu harus nyambung gitu ya. Itu. Pokoknya Anda mengacu ke buku pedoman, gitu. Mengacu ke buku pedoman. Jadi kalau Anda ditanya itu jangan, kata dosen TTL begitu, jangan. Kalau dilihat buku pedoman itu begini Pak, itu benar, mereka tidak akan meneruskan karena buku pedomannya bilang gitu ya. Wah, saya berarti nggak baca buku pedoman lah. Kalau dosen pembimbing nggak baca buku pedoman, ya sesat gitu loh ya. Sesat itu, dosen pembimbing kayak gitu sesat. Buku pedoman yang bikin ya yang mulia korproknya sendiri yang bikin gitu. Bukan orang lain. Dan jangan lupa kalau Anda kuliah di kerajaan sekarang ya, di tempat Anda kuliah itu buku pedomannya mengacu ke buku pedoman di tempat Anda itu, bukan buku pedoman di kerajaan yang lain gitu ya. Gitu. Silakan ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan? Insya Allah cukup Pak. Oke, sudah paham ya bahwa ya begitulah ya. Ngikutin kerajaan, pedoman kerajaan. Ya, dari kerajaan ada dilihat di kerajaan itu kan punya website itu ya, dibaca buku petunjuk atau pedoman tulisan skripsi STR punya kerajaan tahun waktu raja yang maharaja berkuasa itu tahun sekian. Kalau yang raja yang baru ini belum membuat buku pedoman. Nanti kalau buku pedoman yang raja sekarang bikin, hati-hati. Bisa aja bingung nanti Anda yang dipakai yang mana gitu. Jadi mumpung belum ada yang baru, ya ini pakai yang lama saja gitu. Itu saja ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan topik yang lainnya. Oke, dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.